tidak tahu. Dan musibahnya mereka itu sudahlah tidak tahu tapi berlagak tak tahu. Baru sekali mengaji, 2 kali mengaji baru sudah bid'ah semuanya. Akulah perkaranya tuh Pak. Ya, sekali 2 kali mengaji baru. Contoh, dan ini berasal juga dari ustadz mereka. Ya. Mereka bertanya lalu mereka katakan jawaban ustadz mereka menurut sunnah begini. Ya, diklaimnya menurut sunnah begini. Seharusnya kan kalimatnya menurut pemahamanku terhadap sunnah. Jadi ada keluarga kita yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Di momen malam nisfu Sya'ban, diundanglah rekan sejawat, handai taulan, tetangga, ajak makan ke rumah. Ajak makan ke rumah itu kan sedekah. Nah, lalu diniatkan pahala sedekah ini kepada yang sudah meninggal tadi. Misalnya Pak Tengku Azman meninggal, misal, ya, setahun yang lalu, misal. Lalu karena saya bersahabat baik dengan beliau, pas momen malam nisfu Sya'ban, saya sedekah. Sedekah kan amal baik, ketemu pula pada momen waktu yang baik. Diundang kerabat keluarga jiran tetangga, karena saya punya hubungan kerabat dengan beliau, saya sayang misalnya dengan beliau, saya bersahabat baik dengan beliau misalnya sudah wafat, baca Yasin di rumah, ya, kemudian makan-makan, diniatkan sampai pahalanya sedekah ini kepada yang sudah meninggal, ketemu di waktu nisfu Sya'ban, bahkan itu elok, bagus. Maksudnya di siangnya, di siangnya? Oh, kan lagi puasa, jadi diundang. Ya, kata Imam Al-Izzu bin Abdissalam, sampaikan kita puasa. Terima kasih undangannya Pak Tengku, saya lagi puasa. Tidak masalah, ya. Tidak masalah kita katakan kita berpuasa sunnah. Nah, yang mengundang pun jangan kecil hati. Ya, oh ini sombong nih apa Anda? Ya, kalau kita ingin melanjutkan puasa, kita karena ini hari yang baik, momen baik, kita katakan kita puasa. Tapi bolehkah kita batalkan? Boleh. Tengok dulu, kalau sampodeh ikan tapah batalkanlah. Tapi kalau hanya ayam panggang tuh biasa tuh ya dosa. Ya, al-mutatawwi'u aminu nafsih, orang yang beramal sunnah itu dia tergantung dirinya. Insya'a kalau ingin lanjut, kalau ingin ia batalkan tak masalah. Nah, tapi ini nampaknya kenapa pula lah mengundang orang di nisfu Sya'ban, orang lagi puasa, atau di hari Kamis, udah jelas orang banyak puasa, cela yang lain kotunya. Ini cari perkara namanya nih. Orang sedang puasa diundang pula, itu tak niat ngundang namanya itu. Jadi hukumnya begitu ya Pak Teguh ya. Ya. Jadi kalau prioritas lanjut atau tidak bertanggung jawab? Ya, prioritasnya dalam mazhab Syafi'i, prioritaskan lanjutkan. Ya, kita puasa, katakan saya puasa, minta izin. Tapi dalam mazhab Hanafi, ambil rukhsah itu, karena ini amal sunnah, demi untuk menyayangi, menghormati undangan, batalkan. Nah, itu dalam mazhab mazhab Hanafi. Tapi kalau saya tengok dulu lauknya. Mana yang lebih baik Ustaz? Tengok dulu lauknya. Tapi intinya Pak, ya janganlah mengundang di momen-momen kita puasa. Ya kan tak niat namanya itu kan, membuat orang membatalkan puasa pula. Yang dibuatnya gulai kambing, ya sempadeh ikan baung, ikan tapah, kan jarang itu gitu kan. Jadi begitu Pak Tengku ya. Ada yang lain? Gimana caranya masukkan ke dalam goni, campakkan ke sungai? Ke sungai mana yang dekat di sini Pak? Sudah selesai. Itu jawaban berkelakar. Ya, kadang ada orang dia jahil tapi tak tahu tentang kejahilannya. Ini yang terjadi nih Pak. Dia tak mengerti tapi dia tak mengerti kalau dia tak mengerti. Ini orang yang seperti ini kita bangunkan.
Ya, kita sadarkan. Oh, tidak ada tuh. Ya, jawaban sederhananya tidak ada menurut engkau, bukan tidak ada menurut ulama. Siapa kamu mengatakan tidak ada? Toh ulama mengatakan hadisnya ada. Riwayat Imam Al-Bazzar banyak hadisnya dengan segala jenisnya tadi yang menunjukkan bahwa malam nisfu Sya'ban itu ada fadilahnya. Jadi kalau jawaban awamnya ya begitu. Ya, jangan katakan yang kita tidak tahu itu tidak ada. Ya, karena bisa jadi dia ada, kita yang tidak tahu. Dan musibahnya mereka itu sudahlah tidak tahu tapi berlagak tahu. Baru sekali mengaji, 2 kali mengaji baru sudah bid'ah semuanya. Akulah perkaranya tuh, Pak. Ya, sekali 2 kali mengaji baru. Contoh, dan ini berasal juga dari ustadz mereka. Ya, mereka bertanya lalu mereka katakan jawaban ustadz mereka menurut sunnah begini. Ya, diklaimnya menurut sunnah begini. Seharusnya kan kalimatnya menurut pemahamanku terhadap sunnah. Jangan dikatakan menurut sunnah, itu kan menghitamkan yang hitam, memutihkan yang memutih. Udah mutlak itu. Menurut sunnah ya begini. Jadi diborongnya, diklaimnya dialah yang paling sunnah. Tapi kalau bahasanya begini, menurut sunnah yang kita pahami begini, maka terbukalah peluang menurut sunnah yang dipahami oleh orang lain di luar kelompok kita. Kalau begitu kan nyaman jadinya, Pak. Ya kan? Tapi kadang kebijaksanaan ini kan mahal. Ya, kebijaksanaan ini mahal. Maka kita kadang, kalau saya ngaji fikih mazhab Syafi'i, tetapi kadang diinformasikan mazhab-mazhab lain untuk sebagai wawasan. Ya, supaya kalau ini begini, kita mengamalkan begini. Tapi ada peluang model pengamalan lain dan pemahaman lain ini. Kaya kita jadinya dengan informasi sehingga bisa berlapang dada. Nah, yang tak berlapang dada itulah sebabnya tadi. Maka kelakarnya masukkan ke goni, campakkan ke sungai Sia, hanyutkan di situ. Biar segala bongak-bongaknya itu hanyut pula dengan dia. Begitu kadang, Pak. Jadi konflik kita di internal itu karena hilangnya ilmu, tidak mengilmui sesuatu. Ya, baru 2-3 kali mengaji akhirnya sudah membid'ahkan para ulama. Ini banyak nih kejadian seperti ini yang disebabkan juga oleh guru mereka. Kadang guru mereka juga menyampaikan berita-berita hoax. Ya, disampaikan begini-begini kan, ternyata di kitab ulama yang dia kritik itu tak begitu rupanya. Jadi dia yang salah paham. Kadang mereka berasumsi dulu dan menyalahkan asumsi sendiri, akan lucu. Jadi begitu, Pak, ya. Jadi kita nih mengaji, kita sampaikan dalil, ini dalilnya, pegang, amalkan. Kalau mereka tak mengamalkan, tak mau menerima, tidak masalah. Tetapi dalam persoalan seperti ini jangan sampai menyesat-nyesatkan. Demikian. Ada yang lain? Jadi kualitas hadis ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Yang dhaif ini yang tidak terpenuhi standar yang berlaku di sahih dan hasan. Nah, hadis dhaif ini bila di perkara-perkara motivasi beramal boleh diamalkan menurut mayoritas ulama, dengan syarat bahwa lemahnya tidak terlalu lemah. Kemudian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum. Sudah, amalkan. Apalagi dia lemah, didukung oleh riwayat lemah yang lain, naik tingkatannya menjadi hadis hasan li ghairi. Itu dalam kajian-kajian literatur hadis. Jadi ini dhaif. Tapi ada riwayat dhaif lain, ada riwayat dhaif lain, ada riwayat. Nah, secara keseluruhan akhirnya naik tingkatannya. Rata-rata itulah yang kita jadikan sebagai pegangan. Maka termasuklah tadi membaca Yasin setiap malam, hadisnya dhaif. Tetapi karena itu motivasi beramal dan tidak terlalu dhaif, kita amalkan.
mayoritas ulama menerima itu. Nah, jadi tidak serta-merta dhaif langsung dibuang. Jika dhaifnya tidak kuat didukung oleh riwayat lain dan di dalam perkara-perkara motivasi beramal itu boleh kita amalkan, termasuklah dalam nisfu Sya'ban tadi. Tetapi hadis nisfu Sya'ban ini pula ternyata setelah diteliti ia termasuk hadis hasan dan bahkan ada yang mensahihkannya. Ya, ada ulama yang mensahihkannya. Di antaranya jika tidak salah ya, ada ungkapan ulama itu wa fi sanadihi, dalam sanadnya ini tidak ada persoalan, berarti dah sahih. Ya, ada yang menganggapnya sahih. Jadi mereka di sebelah sana saudara kita itu setiap yang dhaif buang. Tapi bagi kita yang mengikut mayoritas ulama, tidak semua yang dhaif itu dibuang. Ya, nah, itu tadi di dalam fadilah amal. Makanya Imam Bukhari ada yang sahih karya hadisnya itu semuanya paling sahih setelah Al-Quran itu kitab Sahih Bukhari. Tetapi pada saat yang sama beliau mengumpulkan hadis-hadis dhaif dalam fadilah amal. Ada juga yang dhaif, judul kitabnya Al-Adabul Mufrad. Ya, hadis-hadis tentang seputar adab, ya, fadilah beramal. Nah, itu artinya Imam Bukhari sendiri tidak membuang hadis-hadis dhaif. Beda kita ya begitu Pak dengan mereka. Nah, karena bagi mereka ini dhaif tinggalkan sudah. Nah, kalau bagi kita tidak. Nah, kita ikut yang banyak atau ikut yang segelintir kecil ini. Nah, itu pulanglah ke Bapak Ibu lagi. Ya, demikian. Ada 3 pertanyaan sesuai dengan seluruh capres yang sudah ada. Ya, mudah-mudahan ya kita diberikan ilmu, dibaikkan amal kita. Banyak maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya karena ini direkam, mungkin ada kaji-kaji yang kurang tepat, mohon diluruskan oleh para alim ulama. Selamat menyambut malam nisfu Sya'ban dan dimudahkan pula kita untuk menyambut Ramadan, sehat badan, panjang umur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.